dari YouTube. Lu gembira. Kok tau dari mana YouTube? Ini ada logo YouTube. Gak mungkin nih logonya Pemuda Pancasila dong. Wow. Karena Pemuda Pancasila lebih keren daripada YouTube. Oke, Kita unboxing dulu. Silver Button. Terima kasih untuk Mas Topo semuanya, masyarakat Total Politik. Mudah-mudahan kita naiknya nggak lama ya, setelah 100.000 ya. Iya, nggak lama kelihatannya sekarang. Kok nggak nambah-nambah ya? Welcome to Total Politik, dan hari ini Kita kembali merayakan merayakan 100.000 subscriber bersama Trio Tengah Malam dan Paman Sam. The Great Paman Sam, ya kan? Mas Didit Ya. Dan Arpo. Mas Ar. Tapi nggak, kita panggilnya sekarang sekarang ada perubahan, bro. Apa gimana? Ada terjadi perubahan. Dulu namanya Ari. Setelah itu evolusi Arput. Sekarang Ari Total Politik. Artotpol sekarang. Artotpol, jangan sampai jadi Ari Total Politik King aja. Artotpol. Nah, ini udah 120. Asal jangan Artot ya. Ya. Artot tuh agak Arigato. Ari total. Ari total. Gagal total. Jadi apa namanya? Ya. Gimana Sampai Paman? kalau- Sebagai early baker gimana Paman? Sebagai Jadi, early baker melihat kalau bahasa sastra generasi 45 sampai juga kita di titik ini sekiranya. Padahal kita iseng-iseng Iya. aja nemenin tuh. itu kan yang kata Anda, kenapa sih harus menegasikan perjuangan? Iya. Kenapa sih harus menegasikan kerja keras? Kenapa sih harus menegasikan Lu lihat, persistensi? pasti lu lihat di Semua. ajang-ajang pencarian bakat tuh kayak gitu. Padahal aku cuma nemenin temen aja kesini, Iya. tapi dia yang lolos kan, si kampret ini kan. Iya, semua orang sukses tuh pasti gini Iya. awalnya. Aku iseng-iseng aja kirim CV. Iya. Ternyata dipanggil, diterima. Iya, Ya kan? lu Narasi iseng-iseng nih dan narasi Iya, lazim. iseng-iseng berarti. itu menurut gue narasi hipokrisi gitu. Iya. Bahwa orang tuh Jadi sebenarnya Ari serius. Serius Serius dong. banget. Serius Nggak ada banget. iseng-iseng. Iya, makanya lu mau memperlihatkan diri lu paling bertalenta di dunia ini. Iya. Ya kan? Lu seperti Lionel Messi dan Diego Armando Maradona, ya kan? bahwa itu kekuatan lu ada kekuatan Tuhan, ya kan? Iya. Ya, pemberian Tuhan, a gift. Iya, seperti Ade Armando. Iya. Halo, Bang Enggak, Ade. karena memang orang itu menganggap bahwa semua itu harus ada ratu adilnya gitu kali. Harus ada orang penyelamat, orang messiasism gini kan, yang membuat orang berpikir bahwa ya udah talenta aja, Iya. pemberian aja, laki aja. Padahal orang kerja keras tuh yang perlu lu berikan apresiasi gitu ya. Betul. Lu ngaku aja kalau lu niat, lu ambisius, apa susahnya? Apa malunya gitu mengaku kalau lu Iya, ambisius? iya ambi juga ambi ya dalam konteks maksudnya kerja keras kan, Ri. Iya, Kan, kerja ya. keras ya. Lu punya ambisi, lu Iya, punya obsesi dalam kehidupan ya. Iya, punya, Why harus not dong. gitu? Mimpi dan cita-cita Iya. itu kan. Nah, Kalau kata filsuf Prancis Henry Bergson, dia bilang Angry Bird apa? Bergson, Henry Bergson. Back Iya. song, back song. Iya, Bergson, ya kan, yang menulis soal filosofi ketawa itu. Dia bilang gini, ya setiap manusia tuh harus punya elang vital. Oh, gitu. jadi Elong Vital itu bahasa Prancis. bahasa Prancis. Elong Vital ya. Di Kalau- Indonesia kan Elan Vital. Elang Vital. Kalau kata Steve Jobs kan stay hungry, stay foolish. Iya, itu Anda mengutip ini. Mengerti captionnya Paman Sam. Iya. Tapi itu Al-Mukarram. itu pidatonya Steve Jobs Iya. Iya. ketika dia udah mulai cancer, dia pidato wisuda di Stanford. Oh, jadi itu di saat-saat terakhir ini ya. Itu menarik, itu termasuk salah satu pidato yang menggugah dunia. Ya. Karena kepada teman-teman yang belum nonton, Paman selalu merekomendasikan Kasih dulu mic-nya. Steve jangan- Jobs Nah. speech commencements. Iya. Itu keluar. Di Stanford ya. Ya, dia bercerita bahwa ternyata itu melanjutkan yang tadi, ternyata dia mengistilahkan dot connecting. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan hari ini itu menentukan masa depan kita. Ternyata Steve Jobs itu kan
dia adopted son ya. Dia anak angkat dari, dia tuh orang ini, orang Arab, bro. Orang Syria. Di anak angkat oleh pasangan Amerika. Orang Timur Tengah ini di mana-mana bisa jadi inovator juga ya. Dia kemudian ayahnya itu ayah angkatnya carpenter, bro. Tukang kayu. Kayak Pak Jokowi. Oh, ini kayak ini ya, Steve Jobs ini kayak Pak Jokowi sama Paman Miono nih. Ya, ini juga ini apa namanya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Tukang kayu. Gua nggak mau ke situ. Sebut Ya, biar sebut itu kan. nggak apa-apa. Ya, kira-kira begitulah. Jadi nah, di situ dia ceritakan di pidatonya itu bahwa ternyata bagaimana misalnya dia sebagai anak tukang kayu itu mempengaruhi creativity dalam Apple itu kan. Crafting ya. Ya, jadi apa namanya? Dia ceritakan juga di mana? Di biografi yang ditulis oleh Walter Isaacson. Walter Isaacson. Nah, gue mau cerita soal itu. Itu menarik. Abis ini. Jadi satu ketika waktu dia kecil, dia lihat ayahnya ini. Kenapa mengukir bagian belakang lemari itu masih rapi dan bagus. Nah, Padahal kan nggak kelihatan. Di balik berpepetan dengan tembok ngapain? kan. Iya. Ya dalam-dalam. Nah, akhirnya ayahnya bilang, ya seorang seniman itu bekerja bukan untuk dilihat orang. Dia memang senang dengan bidang itu, dia akan mengerjakan itu dengan apa namanya, sebaik-baik. Bahwa Apple is an art. Iya, dan akhirnya itulah yang menjelaskan kenapa pada akhirnya dibuat iPhone dengan sudut yang Artistik. itu. Dan nggak tahu juga nih, gue belum pernah bongkar. Di dalamnya, kalau di dalam, ya, kalau kita buka ya, betul, Apple itu di dalamnya itu juga art, dan ada tanda tangan engineer-nya yang terlibat di dalam itu. Nah, padahal itu belum tentu bisa dilihat orang. belum tentu bisa lihat orang. Nah, maksudnya karena Dan ini bukan handphone yang dulu, masih ingat nggak lo? Iya. Kalau baterainya agak gembung kita bisa keluarin ganti Iya. baterai apa gitu-gitu kan? Nah, itulah yang dia 3310. Iya, bongkar muat Iya, kira-kira handphone begitu. bongkar muat. Berarti itulah mungkin juga yang dilakukan oleh Ariputra Nah, dan mengajak Budi Adiputro. iya. Wah, Saya ini ikut aja ikut aja kita dalam sama Ari, kan? dalam Dan tiba-tiba gerakan mimpi ini. Dan Bang. bisa-bisa aja dia membuat satu sosok bernama Paman Sap, dan suka-suka dia aja kan. Iya betul. Nah, karena itu dia seperti tukang kayu tadi. Karena mimpi dan ambisi. Dan dia berbuat itu bukan untuk dilihat orang, Bang. Iya. Nah, dia menyenangi ini dan akhirnya sampai juga Ariputra. Dilihat orang itu adalah efek samping dari kreativitas dan Ya. dari artsinya dia ya. Nah, itulah kita senangnya kan, karena tadi Ari menyebut stay hungry, stay foolish. Karena dia merasa tetap hungry, Meskipun lapar. dia sudah diet ya. Iya kan? Jangan Anda Selamat, Ari. body shaming ini selamat untuk for us. Ya. Jadi dulu itu waktu Steve Jobs bertemu dengan Walter Isaacson yang mana dia adalah seorang biografer paling reputable di Amerika gitu ya. Dan ketika itu Walter nanya sama Steve Jobs, Gak mau diedit ya. ya, kenapa awal, kenapa saya harus tulis cerita hidup Anda gitu. Kata si Walter. Kata Walter, karena saya kenal banyak CEO hebat, saya kenal banyak orang kaya di Amerika. Anda juga nggak kaya-kaya amat gitu kan. Maksudnya CEO juga ya, masih banyak yang lebih kaya daripada Anda gitu. At that time ya. At the time gitu. Terus Steve Jobs bilang gini, gua kanker gitu. Karena gue udah mau mati. Iya, itulah alasannya kenapa Walter nulis ceritanya Steve Jobs yang mana hari ini. Jadi karena faktor memang story-nya bagus atau memang karena ada faktor iba dan melodramatik di situ. Apapun itu faktornya, tapi dia mau mengatakan hidup gue udah nggak lama lagi. Tapi kan Gue takut ada perjalanan gue yang nggak sempat ditulis dan orang lain harus tahu. Oke. Tapi Walter Isaacson memang dia kalau nggak salah wartawan Times ya. Times, New York Dan Times. dia ya. yang nulis juga satu biografi karya dia yang juga gue baca tamat tuh ini Einstein. Oh, Einstein dia juga. Di situ yang dia di situ tertulis tuh halaman depannya nasihat Einstein kepada anak laki-lakinya. Nah, hidup ini seperti naik sepeda, kau harus tetap mengayuh supaya
tetap seimbang. Jadi bagian dari mengayomi. Airbnb juga dia yang nulis. Banyak banget yang dia tulis. Jadi kalau di sini tuh kayak Fenty Effendi lah. Kira-kira. Sahabat kita. Halo, Kakak Fenty yang sudah menulis buku sebuah awalan. Sebuah awalan ya kan. Iya, kalau dan sedang lagi nulis lagi sekarang katanya ada yang keren. Apa? Kemana habis ketemu nggak tahu, belum boleh diumumin. iya. Langkah pertama. Iya. Ya, gitu. Jadi memang kalau kita bicara story ya, karena memang apalagi Amerika itu adalah negara yang dibangun dengan cerita kan. Ya kan, kita harus kembalikan dulu Paman Sapni ke hitohnya dia. Bercerita ya. Bercerita soal Amerika. Iya. Betul. Karena negara penuh cerita dengan dokumentasi yang sangat baik dan setiap peristiwa punya narasi dan punya cerita yang bisa kalian interpretasikan sesuai dengan apa yang keterlibatan kalian di situ. Dan gitu. waktu itu gue pernah diskusi ya sama salah satu hati-hati, staff di Total Politik. Dia bicara soal Indonesian Dream. Ya. Kita mau diskusi dengan salah satu stakeholder waktu itu. Dia bikin bahan soal Indonesian Dream. Terus dia bilang ke gua, Indonesian Dream tuh A, B, C, D, E, F, G. Dasar lu apa ngomong ini? Lu tahu nggak American Dream itu apa? Kebebasan bang, ini. Itu dasarnya apa? Ya itu Federalist Paper. Independence Declaration of Independence yang Paman bilang apa? Human create equal pursuit happiness gitu kan, of happiness juga ada di situ, dan itulah yang menjadi dasar dari American Dream. Life, gitu. liberty and pursuit of happiness. Ya kan, ada gagasannya di dalam dokumen kenegaraannya gitu. Bahkan pursuit of happiness bagian dari tak kenegaraan. Untuk setiap dan tidak malu mengungkapkan dan mengatakan itu dalam preambul negara gitu. Dan itu pursuit of happiness itu kan sangat individualistik kan, Maman. Nggak bicara bangsa, nggak bicara akan perdamaian dunia, tapi paling penting adalah happiness of the person. Individual gitu ya. Dan nggak malu bahwa ya basisnya adalah individualisme. Iya nggak, Paman? Ya termasuk ini kan orang-orang kayak Budi ini kan mendapat desakan kolektif untuk menikah gitu misalnya. Tapi kalau itu belum bagian dari kebahagiaannya, belum dari kebahagiaannya lu yang ngapain lu desak-desak gitu kan? Ada baju kaos terakhir yang sering dipakai itu apa? Jangan tanya kapan nikah. Justru dengan baju itu gue malah ditanya, akhirnya gue pensiunkan baju itu. Malah memancing animo publik ya. Sama kayak. Nah kalau Amerika menurut lu hari ini story-nya apa sih dengan Biden gitu? Kalau masih ingat nggak waktu kita bikin live berapa jam tuh, Mama? Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi waktu Jakarta ya. Inaugurasi ya. Akhirnya kan ditutup sama BHM. Dia mengatakan gini, "Welcome to boring America." Dan ternyata benar. I don't know what do you think. Ternyata benar terjadi. Namanya? Ya sebagaimana yang terjadi ya, bahwa klaimnya yang diklaim oleh Mas BHM itu agak terasa dan terjadi bahwa sebagian besar warga Amerika generasinya tidak memilih pemimpin yang merupakan generasinya. Belakangan kan misalnya upaya daripada Joe Biden untuk tampak bisa menjadi Commander in Chief. Dia beberapa kali kepleset dari di Air Force One atau di helikopternya itu gitu ya. Kemudian juga dalam membuat kebijakan dia tampak misalnya menghadapi sekarang situasi ini kan, inflasi dan segala-segalanya, dia tampak sangat konservatif aja gitu. Artinya cuman di sisi yang lain, permasalahannya di sisi yang lain di Partai Republik juga belum punya orang. Kan tapi Trump itu waktu jadi presiden kan sangat tidak konservatif dengan level umurnya dia yang seperti itu kan. Konservatif itu maksudnya politisi dan negarawan kebanyakan gitu lah ya. Ya mungkin itu juga yang pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa mungkin karena Biden udah terlampau lama di politik. Ketika dia udah terlampau lama di politik, ya berarti musuhnya udah banyak. Kemudian dia ya cenderung ngikutin apa yang korek aja di White House maupun di Kongres. Berbeda dengan Trump kan, yang dia ya baru terjun di politik. Akhirnya yang dia pikirkan dan dia lakukan itu hal-hal yang inovatif, yang nggak biasa dikerjakan. Walaupun akhirnya kemarin terakhir dalam upaya mencegah Trump, FBI yang menggeledah
menggeledah rumahnya di Florida, kan? Dan ternyata ditemukan berkas-berkas laporan intelijen yang dia bawa pulang. Jadi ada itu bisa jadi skandal ini dong, skandal ya, itu coba, rahasia negara lah. Cuman kan Trump hajar lagi, ini adalah para leftist di deep state di para apa istilah dia itu apa namanya deep state di penegak hukum yang mencoba menghalang-halangi dia gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga kalau di kita ya. Kalau di kita itu presiden yang udah incumbent itu ketika membawa dokumen negara ke rumah itu menjadi satu kejahatan atau tidak gitu. Di sini bawa sendok aja ada. Panci. Iya. Tapi udah diklarifikasi sama yang soal panci itu. Iya. Jadi apa namanya? Tapi mungkin dokumen negara itu melekat pada dia kali ya, atau melekat kepada kelembagaan sebenarnya. Iya, kalau kita lihat atau memang itu dokumen negara yang dia urus atau dia minta pursuing untuk kepentingan dia pribadi. Itu lagi. Iya, gara-gara apa namanya kan? Iya, gara-gara Trump ini karena dia orang swasta, akhirnya ya dia perlakukan itu aja sebagai dokumennya dia aja. Dokumen-dokumen intelijen gimana dia misalnya, dan di sana ditenggerai ada yang dokumen memata-matai waktu itu ya Ukraine ya. Case anaknya si Hunter Biden dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang ini kan dulu masih ingat ya soal Biden itu kan juga ditengarai dulu dekat dengan Ukraine, apa ada kolaborasi perusahaan minyak anaknya kan. Iya. Dan sekarang kayaknya bukan mulai terlihat udah sangat bold terlihat gitu dengan polarisasi dunia antara geng Rusia dan geng sekutu. Jadi nampak bahwa Biden tidak hendak mengakhiri perang ini. Exactly. Dia baru punya komitmen 40 billion dan US itu dollar. Untuk apa? Untuk sama aja kayak dia ngebandarin. Jadi gini, nggak bisa dan dia mengirim truk ke sana, tapi dia ngebandarin orang untuk berperang. Jadi kirimin senjata, memprovok anggota NATO ngasih budget untuk perang terus. Jadi dia nggak melakukan peran misalnya untuk mendamaikan atau tidak, tapi ya udah ajak perang sampai habis aja. Karena ya memang ada relasi kan antara anaknya memang pernah jadi eksekutif. Jadi nggak bebas nilai ya Anda lihat Biden dalam memutuskan persoalan. Iya, pada akhirnya soal Ukraine ini ada bias itu juga kan, bias bahwa ingat nggak dulu skandal impeachmentnya Trump itu gara-gara Ukraine kan? Apa ya? Lupa. Karena Trump nelpon Zelensky, ditanyain sama dia, itu si Biden gini-gini, bener nggak gitu. Cuman Zelensky akhirnya ngebocorin gitu ke mitra-mitra liberalnya lah, pendukungnya dia. Ya itu yang terjadi kan, kira-kira seperti itu. Nah tapi Biden ini makin jokesnya adalah orang tua ya, maksud gua di semua TV Amerika dan banyak pelawak-pelawak gua lihat belakangan ini itu ngatain Biden tua semua, memparodikan. Iya, memparodikan Biden ini udah terlalu tua gitu. Sementara agak nuansa yang berbeda dialamatkan publik dan media ke Bernie Sanders yang mungkin secara umur sama tua atau lebih tua dibanding Biden. Cuman kan dia sama, ini juga Amerika 4 tahun, 4 tahun berarti nggak 5 tahun kayak kita, berarti kan 2024 ini juga sama November. Sama ini dia. November dia sama kayak pilkada kita. Kita pilpres duluan ya. Pemilu sela kemarin siapa yang menang, Pak? Belum. Nanti ya akhir tahun ya. Sebentar lagi. Biden, si Bernie lagi kampanye terus gue lihat di Instagramnya kan. Nah kemarin tuh gue sama Bang Rizal Ramli senang banget dia diposting di Instagramnya. Gue bilang, Gus Romli, Bernie Sanders-nya Indonesia, kata Rizal Romli. Rizal Romli. Dia oleh NU Kultural dipanggilnya Gus Romli. Nah terus dia posting di Instagramnya. Jadi Bang Rizal Ramli oleh NU Kultural dipanggil Gus Romli. Nah kalau gue Bernie Sanders-nya Indonesia. Dia bilang gini, Bernie Sanders pendukungnya adalah milenial, sama seperti Rizal Ramli. Abang itu ikonik banget. Dan dari dulu kalau kata siapa ya bilang, kata Hasan Nasbi, Anda ini baru sekarang aja nih menolak PT 0% berapa persen. Begitu PT dikeluarkan, orang pertama yang menolak itu namanya Rizal Ramli. Jangan kita bergantung kepada resep perekonomian dari IMF dan World Bank. Tapi yang paling pas niruin tuh Mas Hinton. Gua pun juga belajar dari Mas Hinton. Mother market ini kan. Iya. Nah, tapi lu sendiri Paman ya melihat
Amerika hari ini dengan presiden tua gitu ya. Benar, gue sama Didit punya tesis begini, bahwa anak muda itu senang sama orang tua karena ada wisdom. Dan gue mencoba untuk membongkar juga ya file-file gue gitu ya. Dan gue ngerasa kayaknya gue lebih dekat sama kakek gue daripada orang tua gue gitu. Karena lu seneng dengan wisdom. Iya, dengan wisdom dan Dengan storytelling. dan orang tua gue kayaknya hidupnya belum selesai juga gitu. Kalau kakek gue ini kan udah selesai hidup kan, cerita aja. Lu Gak ada ambisi. Kalau orang tua lu kan memaksakan ambisinya ke lu kan. Lu harus sekolah formal gitu. Lu nggak boleh jadi seniman gitu. Jadi kalau ada forum-forum anak muda di sebelum lu ngomong, itu kayak forum debat ambisi aja. Ambi 1 versus ambi 2 ya. Dan gak jelas juga perdebatannya. Tapi gak tahu, ini menarik ya, maksudnya gue juga mau nanyain bahwa sekarang orang mengatakan pemilih muda ya, Z, YZ. Apakah pemilih muda itu memilih orang muda? Enggak. Enggak. Pemilu 2019 orang yang anggota DPR terpilih alek-aleknya yang berusia 41 tahun ke bawah itu hanya 16%. 16%. Ya berarti menarik kan bahwa ketika Anda membuat kampanye politik dengan isu usia itu enggak efek elektoralnya enggak menguntungkan. Belum tentu. Nah, belum tentu, iya. Relate iya, tapi belum tentu dipilih. Karena memang kan kultur politik kita kan bisa saja orang memilih sesuatu karena warisan. Iya. Karena bapak gua, keluarga gua adalah merah ya, gua akan lanjutkan merah. Karena bapak gua berguru dengan Kiai A, dia berarti gua akan hijau dengan dawuh Kiai dengan sendirinya. Jadi faktor-faktor warisan asobah ini kan ini juga menentukan. Kayak di Amerika juga kan kayak AOC, anak muda yang progresif gitu tetap aja nongkrongnya sama kanda-kandanya ini Bernie Sanders kan. Iya kan? Berarti cukup menjelaskan ya ketika ada satu kekuatan politik yang justru fokus hanya satu anak muda saja, maka dia akan kehilangan. Nah, dan orang tua itu kan gini, ketika orang sudah mulai lebih senior gitu, terutama di 60 tahun ke atas, artinya dia sudah matang secara politik. Sudah punya akumulasi kekuatan kapital politik yang juga besar gitu. Jadi kalau bicara politik adalah kemampuan mobilisasi dan kemampuan mengumpulkan sesuatu, ya orang tua punya resource yang jauh lebih banyak pasti. Iya. Itu udah lumrah gitu. Jadi memang ya pantas saja orang tua kemudian pada ujung di ballot gitu, ya dia akan dapat advantage. Ini kalau gue sih ingin mengutip Pak Mansap gitu, Din. Pak Mansap pernah kutipable Pak Mansap ini selalu bilang begini, nothing new under blue sky. Ya kan. Nah, jadi ini sama kayak disertasinya Om Ben sebenarnya, Benedict Anderson. Ya kan, orang banyak tahu Ben Anderson itu soal Imagine. Om Ben ini kayak kita manggil Bob Tutupoli Om Bob gitu. Enggak, memang Om Ben panggilannya. Iya. Kalau di tongkrongan diskusi Om Ben, anak-anak kiri kan panggilannya kalau Om Ben. Kalau Bang Buyung kan Bang Buyung aja kan. Enggak, kita kalau gue pernah mengalami berinteraksi sama beliau. Kalau kita email-emailan sama Ben, dia tuh kita pakai ejaan biasa, dia pakai ejaan yang belum disempurnakan, bro. Dia pakai si TJ, OE, karena waktu dia nggak boleh masuk Indonesia, terakhir ejaannya itu. Iya. Dia sempat di last memorinya itu ya. Sempat di blok kan sama Harto. Dia balas kan. Nah, gue pernah dulu waktu kuliah tuh. Memang akrabnya dipanggilnya Om Ben kan. Om Ben, dan dia ketika kayak Benyamin ya Om Ben ya. Itu di bawahnya tuh serius Om Ben. Om Ben. Om Ben. Nah, Om Ben tuh kan nulis disertasi soal revolusi kaum muda. Ya, pemuda kan. Nah, di situ salah satu pertanyaan awalnya Om Ben adalah apakah pemuda ini sebuah kategori politik? Sebenarnya kayak gitu. Anak muda ini apakah kategori politik? Yang kita tahu revolusi di Eropa itu kategori sosialnya adalah kelas ya. Bukan usia gitu. Begitu di Indonesia di kategori pakai usia. Dia bertanya lah dia. Dia bertanya gitu. Dan berarti
kalau pertanyaan itu masih reliable secara akademik sampai hari ini berarti masih benar jawabannya bukan. Bukan. Ya partai pemuda kan ada juga Ada, pemuda nggak masuk. apa segala macam. Partai mahasiswa aja ada kan. Iya, dan nggak pernah. Ternyata Dengan segala hormat Iya, teman-teman partai kita. buruh juga bukan buruh ya. Iya, buruh. Buruh nggak solid Iya. semuanya ke sana. Ini partai mahasiswa aja lagi sibuk skripsi sekarang. gitu. Ya makanya ya ketika ada teman-teman kita yang punya partai isunya anak muda dan mentarget anak muda aja udah kalah dua dia. Iya. Secara isu itu bukan kategorisasi politik. yang established di Eropa. Iya itu Ya, maksudnya. gitu. Secara isu ternyata usia bukan kategorisasi politik. Secara target market pemuda sedikit. Exactly. Jadi udah 2 kali rugi. Nothing new under the blue skies. Iya, dan mereka terfragmented kan temuannya Om Ben, sehingga sulit gitu untuk melihat bagaimana kontinuitas dari gerakan anak muda ini yang akhirnya terbawa pada arus politik juga. Iya, pada ujungnya. akhirnya kalau misalnya mau mendekati anak muda hijau ya dekati dengan cara hijau. Nah, tetapi- mendekati anak muda merah dengan cara merah misalnya Tapi gitu anak kan. muda kelebihannya adalah selalu punya kesadaran, consciousness dalam critical moment. Nah itu Iya. poinnya itu gitu. Iya, benar-benar. Dan Dia bukan kategori politik yang established, tapi dia selalu punya solidaritas atau kontribusi yang sangat kuat dalam critical moment karena memang dalam the formation of state Dalam konteks Indonesia maksudnya. dalam konteks kan? Indonesia Iya. itu kan kebangkitan nasional kita kan anak muda. anak gitu muda, kan, iya. ya kan? Kemerdekaan anak Anak muda. muda dia Kemerdekaan selalu ada anak dalam muda. Kebangkitan critical. nasional anak muda, kemerdekaan anak muda, 66 anak muda. 66 anak Tapi muda. tidak Dibantu tentara. Cuman dia sifatnya interruptor Interruptor aja, Begitu bukan udah terkonsolidasi, normal lagi, kembali iya. lagi kekuatan politik Betul. konvensional. Terkonsolidasi tidak bisa dalam Betul. jangka waktu yang lama kan. Harus ada momentum-momentum yang menyatukan. Kayak misalnya setelah era reformasi, menurut gua hampir nggak pernah ada konsolidasi gerakan mahasiswa sesolid 2019 ketika reformasi di korupsi dan RKUHP itu dimunculkan kan. Karena itu menyangkut apa? Menyangkut hidup hajat hidupnya dia. Ketika gua nggak bisa menikah dan gua nggak mau menikah, apakah gua nggak bisa ngebru sama atau gua nggak bisa melakukan hubungan seks dengan pasangan Jadi gua menurut tanpa harus menikah. Jadi menurut misalnya. lu itu yang menyatukan mahasiswa. Enggak. Ini misalnya satu ini contohnya on my perspective. On my perspective. Jadi menurut lu karena dalam pengalaman perspektif pribadi. jadi gini nih Enggak, gua ubah enggak, pertanyaannya. enggak. Gua ubah pertanyaannya. Enggak. Jadi menurut perspektif lu itu yang menyatukan mahasiswa di dalam reformasi di korupsi. Sebagai jurnalis yang waktu itu meliput ya, sebagai jurnalis politik. Kan ini juga momen kenapa gerakan mahasiswa itu kemudian terkonsolidasi dan kemudian masif menjadi Jadi pasal gelombang isu publik. Karena media massa juga punya keberpihakan di situ. Nah, gue sebagai salah satu part of itu, di sektor itulah gue. Akhirnya gue kan sultan segala macam itu kan banyak dia lahir di forum gue gitu nih, di CNN Indonesia. Bener juga kata Harmoko gitu. Apa tuh? Jurnalisme di antara sperma dan darah. Iya, betul. Ada hal lain juga, masalah kebebasan kan, ya kan masalah. Itu kan turunan dari kebebasan. Iya, masalah korupsi bro, itu kan juga, ya kan. Kita Kebebasan berbicara gitu kan. Ini terus gua mau explore dulu deh. Jadi ya, bro, ini kan kita tahu RKUHP itu dari zaman Prof Jimli ini masih lulus master hukum dulu, Iya. sampai kemarin, sampai bahkan sampai hari ini Belum itu beres. belum beres dan belum disahkan. Jadi dia sebagai Iya. bangsa Iya. kita belum bisa mengkodifikasi hukum Iya. pidananya sendiri. Nah, dan Dari belum- hasil warisan kolonial. Ya, dan belum ya sepanjang ini dan begitu banyak pasal di situ, ada penghinaan presiden dan Iya, lain-lain. Itu Jadi tidak- menurut lu masalah seks ini yang menyatukan Bukan mahasiswa. Satu hal nih, Coba. karena transformasi kebutuhan dan kesadaran publik atas otoritas dirinya itu semakin baik. Wah menarik ini. Iya, semakin baik dan semakin nyata. Orang memilih misalnya untuk tidak menikah, orang memilih untuk lebih sadar atas pelecehan seksual, bahwa catcalling itu kalau dulu adalah afirmasi dan bagian dari maskulinitas Jadi sosial kalau dulu gitu biasa ya. aja orang. Sekarang Nah, biasa, sekarang udah nggak Cice, boleh. sekarang Udah nggak bisa. kesadarannya udah makin tinggi. Pantat gede tuh. Ya biasa aja Aman. dulu kan. Oh, asik dong Bang. Dulu itu gitu, sekarang salah, Bos. Biasanya siul kan. Iya. Cewek. Sekarang kita Nggak boleh manggil, sekarang ya? iya sekarang kita bilang bahwa
apa sih manis. pelacuran gitu misalnya itu. Oh itu Penyakit. Kitmas tuh, penyakit masyarakat. Itu aja kena kita bos ya kan. Enggak, itu bukan penyakit lu, enggak, itu kan bahasa polisi zaman dulu yang kita masih pahami. Artinya kesadaran itu udah tinggi, Mif. Jadi kalau masalah seks ini kesadaran orang tinggi maksud lo. ketika RKUHP itu kita anggap sebagai sebuah gajah besar, masyarakat atau sekelompok mahasiswa yang anak muda Yang bersatu karena seks. yang terkonsolidasi. Karena masalah seks. Masalah seks jadi salah satu hal yang cukup dominan. Kan Cukup dominan atau apa nih? Coba. buat gua penting. Iya. Buat gua penting dan gua yakin Enggak apa-apa, Rik. Iya enggak apa-apa. Iya, buat Nggak gua apa-apa. penting. Tapi gini, kenapa di kepala lu itu yang menyatukan? Enggak mahasiswa kawan-kawan Enggak, ini loh, Bro. gini. Kawan-kawan ini, Bro. Gue bilang yang Jangan menyatu pengalamannya. Nggak gini. Gue bilang Lu pengalaman. nggak gini. Bukan yang Vivi. pengalaman dengan teman-teman tadi Iya kan. ya. Iya. Gue bilang yang menyatukan adalah hak kebebasan individu yang mencoba agak dirampas atau dikurangi. Salah satunya adalah seksualitas. Iya. Gitu loh. Iya, dan Payung itu- besarnya hak kebebasan. Iya, semuanya. Di baliknya di situ ada hak bicara, mengkritik, ya kan. Kalau menurut Ada lu hak bicara juga. enggak mempersatukan. Iya, itu juga ada part of itu. Yang Ketika- paling mempersatukan di semua buat pasal. gue seks. Nah itu kan yang lo mau ya. Iya kan? Itu yang dimauin. Itu yang lo mau aja, Pak. Iya, seksualitas, iya kan? Otoritas kita terhadap tubuh kita, iya kan? Itu yang kemudian mencoba dirampas Ya, berarti oleh ada- orang di luar otoritas diri kita gitu. Jadi Karena mahasiswa- tubuh kita adalah milik kita dan otoritas kita. Berarti yang mempersatukan mahasiswa adalah Iya. Lu gila. Nggak. Itu perspektifnya Nah, dia. Iya, perspektif lo. ini framing pasti nggak apa-apa. Gue juga Iya, kan biasa gue aja gitu. membebaskan lu nih. Lu tuh seks ya? Diulang lagi. Lu Bagi gue seks. yang mempersatukan mahasiswa bagi lu adalah Bagi gue adalah kebebasan individu. Salah satu turunannya adalah hak atas seksualitas individu. Iya. Dan itu penting. Berarti Karena kesadaran seksualitasnya makin tinggi. yang mempersatukan mahasiswa adalah Kebebasan. Kebebasan individu yang mencoba yang termanifestasikan dalam salah satu poinnya adalah seksualitas. Ya nggak apa-apa. Lu paham maksud gue kan? Ini framing. Ini buat seru aja. lu kenapa merasa di framing lu? Udah jelas framing, Bos. Lu Gua ini tukang framing. sama Pak Soebul Iman lu Tapi- membela-bela diri lu. Tapi gini dong. Tapi enggak gitu juga dong. Ya, Kalau- dan apa salahnya? kalau kita- apa salahnya Paman kalau Ya. bilang bahwa urusan seksualitas dan hak individu itu menjadi priority yang kemudian menyatukan banyak anak muda. Maka yang mempersatukan anak muda adalah seks. Cuman gini. Enggak, kan di situ ada persoalan anti korupsi juga. Enggak, kan Kalau gua kita tanya bicara yang reformasi paling korupsi, mana, gitu. di mana apa namanya semangat reformasi penting lu yakin adalah penghapusan semuanya KKN. dipahami oleh yang turun demo semuanya itu. Ya mungkin salah satu, makanya kan banyak poster-poster yang termanifestasi dan menjadi viral adalah poster-poster propagandis yang Gue yang- nggak yakin semuanya dipahami, Bos. Ya, Tapi makanya, ada bentar. satu hal yang semuanya paham, yaitu seksualitas. itu. Kebebasan Jadi individu. menurut Inti- Budi, enggak, kebebasan seks lah yang mempersatukan aksi itu. Enggak. Ini bisa kemudian gue di cancel nih sama mahasiswa. Tapi ini on my Iya perspective. kan nggak apa-apa, Bro. Enggak. Seks itu natural rights. Dulu. Iya ngerti. Iya gua. nggak apa-apa mempersatukan orang ya itu natural rights. Bagi mungkin gue gini. adalah Dan kalau lu melarang orang melakukan hubungan seksual, artinya lu against the nature of humanity, yaitu the nature of dynamism. itu yang coba diprotes oleh masyarakat. Iya, lu kenapa harus ragu-ragu lu Gua nggak membela ragu. itu? Gua nggak ragu. Lu framing gitu. Nah, payung besar adalah hak individual Ya. sebagai manusia yang dimana transformasi kesadarannya semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi atas hak-hak Tapi individu. enggak gini ya. Mau Ya kan? Salah satu- gua agak Oh, iya. bukan kaget. Iya. Tapi gua agak berbeda. Tapi boleh aja. Bukankah Nggak, ini on my perspektif ya Paman ya. Dulu kan mengangkat soal apa ya? Dulu sebut gerakan masuk 2019. Ya, Nggak, reformasi maksudnya di korupsi. reformasi di Itu kan korupsi. salah satu mobilisasi. Ketika reformasi di korupsi. Iya, itu isunya dua Paman, itu yang RKUHP, dilihat. RKUHP dan pelemahan KPK. Oke. Dua-duanya ini penting buat mahasiswa. Tapi daya mobilisasi yang lebih tinggi yang Enggak juga. Enggak juga. Itu salah satu Enggak, bukan poin gini ya. Enggak adalah gini ya. hak individu. bukan gini ya. maksud Ada gua, video dia nanya hak individu lu apa yang menurut lu paling bold? Ya menurut gua adalah otoritas atas tubuhnya yang mencoba untuk diambil oleh otoritas lain di luar Oke, dirinya. berarti Nah, mahasiswa gitu. 98 itu tidak anti terhadap Soeharto, tapi anti kepada otoritarianisme kalau pakai cara berpikirnya Budi.
Kita nggak anti Soeharto, kita anti otoritarianisme. Iya, Tidak ada kita bilang turunkan Soeharto. Ini manifestasi Soeharto gimana lu? Ya sama aja. Iya. Manifestasi kebebasan itu apa? Seks. Enggak, kalau gua enggak lihat. Gua gini. Gue ingat Budi waktu itu ngobrol sama Bang Celi ya. Awal-awal dia udah yakin bahwa perspektifnya bahwa perspektifnya soal beda bukunya Gani. Dia bilang gini, Bang, kita harus ubah perspektifnya bahwa seorang penulis itu juga harus jadi menceritakan bahwa dia adalah bintang di acara itu. Dit, nggak bisa kayak begitu, Dit. Itu kamu merusak tradisi namanya. Karena ketika buku diterbitkan, penulis sudah nggak boleh membela lagi. Kata si Om Gumis bariton ini kan. Kalah langsung gua. Dia langsung mundur, langsung berubah. Anjir, apa gunanya kita konsolidasi di awal? Pas ketemu Bang Celi langsung mundur. Terserah abang aja lah. Terserah abang aja lah. Dit, kata gue, lu kenapa langsung mundur gini? Langsung mundur. Nah itu. Terus gua tengahi lah waktu itu dengan memberi contoh yang Bang Celi belum nggak tentu ngerti. ngikutin. Oh gitu ya. Ya udah lanjutin. Siapa aja. itu? Siapa itu? Siapa Kita ya? sebut aja. Gue sebut kan. Itu waktu beda buku Raditya Dika, Bang. Dia itu stand up. Yang stand upnya juga nggak ngomongin isi bukunya, tapi dia memberi konteks terhadap bukunya itu. Glorifikasi terhadap person penulis. Iya, jadi ya dia stand up untuk ngomongin bukunya sendiri gitu. Oh, siapa itu Raditya Dika? Oke. Gitu Papa. Tapi ini agak menarik ya. Mereka berdebat berdua, gue bilang, ini enggak. Berarti Om Celi kebalikan Pak Asim. Apa tuh? Ketika Hasim siapa? Asim Joy Harikusumo ada Mikrofon. ada Abram dari Total Politik ketemu di bandara, minta foto. Pak Asim bilangnya, kamu kenal saya siapa? Terus sama kayak anak milenial tahu saya. Iya. Kembali. Dengan sebaliknya kita kasih Raditya Dika. Om Jelly nggak tahu. Siapa dia? Siapa dia? Oh ya udah. berarti kan menggambarkan Om Celi nggak tahu Raditya Dika, tapi Abraham tahu apa sih? Terus gua bilang gini ya Mas Budi sama Celi kan. Ah ini Budi sama Celi. Oh, Bung Celi. Si Gani kan panggil Bung Celi. Padahal bapak temennya kan. Kalau teman Vienna panggil gua Bung Ari, gua gantung tuh teman. Enggak, ini agak menarik. Ri, berarti lu udah berbeda generasi memahami Bung. Jadi Bung itu diciptakan Bung Karno dan Bung Hatta karena dia mau menolak feodalisme. Iya tahu, Paman. Ngerti, Paman. Ngerti, Paman. Itu mensreanya kita tahu. Cuman kenapa lu tampol anak temannya Vienna manggil Bung Ari? Enggak, ternyata gue mau menertawakan diri gue yang feodal aja. Oh, gitu. Iya. Oh, virus feodal itu ternyata ada residunya di dalam. Residunya. Bahwa ada alam archetype kita kan, istri lu psikologi tuh kan. Ada dalam archetype bawah sadar kita feodalisme. Bukan sesuatu yang jauh di negara, di istana, tapi feodalisme itu ada di hati kita. Iya. Kayak dulu nih, gue tuh pernah ya. Dulu salah satu guru gue, dosen gue di UNAS namanya Profesor Monang Jiado, Prof ya kan. Dulu kan kalau kita mau kan biasa kan jiwa-jiwa feodalistik student ini kan di Indonesia cium tangan. Itu kan normal kan, karena dulu di SMA kita semua gini-gini ya kan. Ini masih terbawa lah kita nih begitu masuk kan. Langsung apa? Salaman gitu. Oh jadi equal. Masuklah tradisi Bung dengan dia gini-gini Ini bukan ala kiai yang nggak mau, tapi emang nggak bisa. Kita tuh gitu-gitu. Sampailah gue di rumah gue Adi Nugroho ini gue salah. Kurang ajar kamu. Kamu kok di sekolah malah kurang ajar sekarang. Juru bicara Krisdayanti Lemos ini kan. Nah jadi gua bilang kan ini debat lama ini mereka berdua kan. Habis itu kan Bung Celi ini ya. sama Bung Celi ini. Gua bilang makanya Bang kata gua, inilah yang bikin Soekarno diculik sama anak muda dulu. Lama. Karena lama. Udah Bung. Hatta setuju Bung. Karena belum ke Hatta dia kan. Sama Menteng 65 ini kan. Menteng 41 65. Menteng 65. Gimana Paman? Ya kan? Apa Paman mau ngomong dari tadi mau ngomong kita Enggak, tadinya gue pikir
kekuatan politik anak muda itu sesuai dengan dasar ideologi masing-masing soal seks tadi. Iya kan? Udah itu aja yang mempersatukan. Jadi kalau lu lihat secara historical trajectory gitu ya. Kalau Malari itu yang mempersatukan investasi Jepang, Bos. Iya kan? 98 Harto. Sekarang 2019 seks. Menurut dia Putro. Itu nggak tahu gua. Itu makin maju apa makin mundur tuh? Enggak, artinya makin itu esensial. adalah tapi berhasil tidak gerakan itu untuk terhadap Ya mestinya sampai sekarang Enggak. sampai sekarang menurut gua RKUHP-nya stop, ya kan? ditunda. Presiden dengan gagah bilang bahwa ini kita tunda dulu, kita dan diseminasi dulu. iya kita kaji ulang lagi, kita bicarakan lagi. Makanya Prof Muladi kan tampil lagi kan, mulai lagi kan, Prof almarhum ya. Kemudian tapi reformasi di korupsi kan tidak berhasil menahan revisi undang-undang KPK kan. Tapi untuk KUHP bisa di stay away. Nah, dulu. artinya Yang mempersatukan adalah hak kebebasan individu. Nah, itu kan itu kata yang menjadi the nature of humanity. Jadi Oke, kita kembali- jikalau itu laut maka ini adalah samudra. Oke, sekarang gue tanya Ri, ini dalam Ini mic dulu dong, Bos. setelah jalan nih, total berapa episode? Total politik Udah 1000 lebih, Bos. 1000 beli, itu akhirnya apa? Beli apa? Lebih, I'm sorry. 1000 episode. Udah 1000. 1000 ya. 1000. Nah, itu apa? Kelas beberapa apa model bisa diklasifikasiin nggak? Lalu nggak, ini kasih formula aja nih. Satu formula. Formula gua ya sama Budi nih. Ini udah ketemu nih pamannya. Setelah kita pencarian, coba macam-macam. Pertama itu storyteller. Storyteller. Ya kita harus punya orang yang punya kedalaman cerita kayak Om Jelly, kayak Pamansa, terus orang-orang stand up kayak Panji gitu yang punya kedalaman cerita gitu. Jikalau itu laut maka ini adalah Itu tuh ya, samudra. storyteller. If there is a will, There is a way. There's a way. Ya. hidup adalah Perbuatan. gitu kan. Ya, kayak tadi soal Steve Jobs. Ini kita tidak hanya merayakan peluncuran buku, tapi kita juga merayakan lahirnya sebuah generasi. Kumis Oke, ini emang gokil. Kedua adalah ada etnis di Indonesia ini, yang merupakan kekayaan kita. Oke. Ya, betul. Yang memiliki kekuatan bernarasi dan kekuatan berargumen yang sangat kuat dan tajam. Misalnya gini, Misalnya. misalnya kita pasti akan sangat stereotyping, tapi ini positif ya, positif stereotyping. Kalau penyanyi bagus pasti dari Maluku. Iya. Mostly. Iya, misalnya 60% misalnya Ada Sumatera. 80% itu misalnya orang lu lempar batu aja ketemu orang Ambon itu pasti suara bagus lah Iya, ibaratnya tapi gitu. ada diva juga dari Batu. Ya, itu Tante Krisdayanti. Iya. Grand Mi. Grand Mi. Kembali ke jadi ada Iya, jadi yang punya kedalaman jadi ada dan- etnis-etnis yang di alam kulturalnya itu punya kemampuan untuk bertutur dan berargumen, adu argumen lebih tepatnya. Adu argumen. Iya, kalau sekaligus storytelling juga. ya storytelling bisa, juga bisa adu argumen, bisa storytelling. Itu seperti misalnya etnis Batak dihukum di Indonesia. Bukan, ini lebih ke ini apa namanya yang lebih convincing, Dit. Iya. Nah, yang pertama itu storytelling, yang kedua tuh convincing. Ya, inilah yang Dan kekuatan. convincing ini ada etnis tertentu. Ya, saudara kita di Sumatera Utara punya kekuatan. Kekuatan. Nah, salah satunya Opung Panda ini. Oke. Ya kan? Coba kau cerita soal Andri Rosiade. Lagi debat nih sama Andri Rosiade kan. Ini kaldeoskop di total Iya, politik. iya. Jadi Andri Rosiade ngomong kan, ya doakanlah Bang. Jadi awalnya cerita gini soal Gerindra dan PDI Perjuangan. Iya. Terus kata Bang Panda, yang kayak Andre ini banyak di PDI ini. Mengingatkan aku dengan aku waktu muda melihat Andre gitu kan. Wah ya seneng lah Andre kan, dipuji kan. Diumbang Diumbang sama Bang Panda kan. Sur dia. Sur kawan kan. Andre katanya. Ya Bang, apa doakanlah Bang, semoga Belum itu. Saya yakin Gerindra akan menang pemilu dari 2024. Kalau menang pemilu ya berat Andre. Ya. Dari 90 sekian kursi jadi 120 agak berat katanya. Ya Abang doakanlah. Mana mungkin ku doakan kau.
butuh jam terbang tinggi. Jam terbang. Kalau masih jam terbang rendah, ya kita doakan. Gitu. Dan itu the quality of the show. Ada talk and ada show. Ya. Nah Ya. itu kelebihan. Etnis ini. Pernah terjadi juga di acara Total Politik itu ada 2 orang, Bang Andi Sunilingga, Bang Ucok ya. Bang Ucok, sama anggota DPRD dari PDI Perjuangan, namanya Pandapotan Sinaga. Pendapatan Sinaga. Ya DPRD DKI, ngomongin Formula E. Gue baru buka sama Didit, duduk mereka bersebelahan, langsung berketuntang mereka. Apa nih? Baru print langsung. Jadi berarti Convincing. kalau show mau enak langsung datangkan aja. Iya. 2 kubu yang bersebelahan dari etnis itu. Iya, Etnis. ada baru Antara. lagi versi yang lain misalnya Ray Rangkuti Iya. gitu ya. Iya. Sama Madura juga punya bos. Punya. Madura ini punya Iya. kekhasan dan punya cara juga. Jadi prinsip pertama adalah storytelling, Ya. yang kedua convincing. Nah ada etnis-etnis yang menurut gua ini secara Agak spesial ya. antropologis gitu di Indonesia ya punya skill convincing yang agak tinggi gitu. Iya. Mungkin Kalau Minang kan pabrik kata-kata ya, misalnya secara storytelling ya, yang kategori bercerita, satu tadi. Cerita dia. kosakata banyak sekali kayak Iya. pamannya ya Iya, kayak Mari iya, kan. Ya kita kalau ke Tanah Abang tuh dikasih harga bukannya dibayar bos, Iya. dikata-katain, Iya. ya kan 5.000, hah nggak bisa 1.000 aja, kalau adik bisa jual 1.000 biar udah aja yang beli ke adik. Cerita dia kan. Cerita dia. Kalau etnis lain nggak bisa. Ya nggak bisa. Kalau etnis Minang kalau 1.000 biar udah yang beli apa Iya, ya. adik aja yang jualan. Ini bicara antropologis Iya, ya. cara antropologi bos. Jadi algoritma 2 nih tadi. Pertama storytelling, kedua convincing gitu. Nah, Iya. gue juga punya tesis Nah, paman. tesis Gue punya juga. tesis. Jadi gini, sebenarnya ini hasil formula dan akhirnya kita punya benchmark ya. Itu tadi bagaimana cara kita formula talk show-nya. Kalau akhirnya Total Politik gue sama Ari berpikir bahwa kita nih punya 3 pilar. Pilar penting. Ini yang menerjemahkan 2 ini. Itu diterjemahkan dengan 2 itu. Tapi kita punya 3 pilar penting. Pilar pertama adalah narasi. Di mana cerita-cerita paman, di mana monolognya Ari, di mana filsafat one on one, di mana storytelling kedalaman teori dan cerita-cerita tentang sejarah yang memperkaya wawasan kita itu menjadi salah satu pilar penting. Di sini orang pengen cari pengetahuan, pengen cari political education di narasi. Yang kedua argumentasi. Inilah pertarungan gagasan, pertarungan ide yang kita coba fasilitasi. Makanya kita salah satu flagship utama kita adu perspektif. Debat gitu. Debat itu akhirnya penting untuk beradu argumentasi. Dan pilar ketiga yang mungkin agak jarang dimiliki orang, komedi. Ya. Kita ini bukan komedian yang membahas politik, Iya. tapi orang politik yang punya sense of comedy. Ya, Gitu. ya itu menurut kita ya mudah-mudahan juga ya. Enggak Enggak, minimal orang ketawa lah. Bukan. Ternyata di dalam menurut politik kita dia, menurut kawan-kawan kita juga. Ya. Setelah Ya, benar coba nggak? kita formulasikan. Benar nggak? Ya. Benar bro. Ya ternyata Jadi di dalam, komedi, di dalam gitu. politik kita tuh banyak bahan-bahan komedi. Betul dan ini bukan ya, akhirnya kita coba juga kan, kita pernah cuma punya Matres 10.000, kita pernah coba punya Petrus, itu kita menarik. bikin live event. Jadi Waktu 3 pilar Petrus yang terakhir itu luar biasa ya. Ternyata penikmat komedi politik tuh luar biasa. dan relate paman, Iya, relate ya. Coba misalnya kayak apa ya yang satu cerita mereka relate banget ya. Kayak kita ngomongin. Oh Kamisan soal misalnya itu. Iya, Misalnya. jadi si Budi pernah, lu kemarin jadi hostnya ini ya, Hugeng Award ya, Dit. Ya kan? Iya, gue jadi hostnya Hugeng Award nih. Jadi Hugeng Award itu acara dari polisi untuk polisi oleh polisi, untuk memberikan penghargaan bagi polisi yang berintegritas, berdedikasi dan berinovasi seperti Pak Hugeng. Diberikan oleh polisi. Nah, bintang tamunya, bandnya, penghiburnya adalah The Dance Company. Salah satu lagu andalannya adalah Papa Nggak Pulang Baby. Dan kebayangkan itu kan krem de la krem tuh. Ada Aryo Wahab, ada Baim, ada Nugi, ada Pongki Barata. Itu kan stage act-nya luar biasa paman. Rocker banget. Orang krem de la kremnya.
Aryo Wahab kan punya lead singer ya kan, pasti kan dia menguasai panggung dan menguasai forum dong. Woi, deretan depan tuh Kapolri, Wakapolri, ada Pak Hairul, di belakang tuh ada Ferdi Sambo segala macam ada tuh di situ. Pejabat utama. Pejabat utama makin belakang ya masyarakat sipil gitu kan. Oke, smart, jeng. Woi, kita nyanyi semua ya. Papa nggak pulang, baby. Woi, Rame, Dit. sepi. Dia coba lagi sekali lagi. Oke, dia masih coba mungkin tadi ini kali belum panas. Coba lagi, diam lagi. Papa nggak pulang, baby. Hai semua. Gue lihat. Tapi kalau dimulai Kapolri semua ikut. Dengerin dulu. Semua. Rame nggak? Sepi bos. Ya kan di belakang ada gue lihat tam-tama udah mulai yang Udah mulai resah kan? Lepaskan aku. ya kan tam-tama udah mungkin pas Barada nih kan. Pam brigade ini kan. Papa enggak apa. Depan gua enggak, balik lagi duduk dia. Gua udah lihat di belakang udah yang gini-gini tapi yang mau gini nggak bisa bos. Karena di barisan paling depan Kapolri lagi ngeliat handphone bos. Psikohierarki. Iya kan lagi ngeliat handphone gini pas papa nggak pulang tuh dia liat handphone gini bos. Swipe ke kanan apa swipe ke kiri? Coba. Iya, ternyata setelah gue lihat dan gue diskusi sama Ari, lagu Papa nggak pulang itu nggak cocok dibawakan di acara itu. Lebih cocok itu dinyanyikan di aksi Kamisan. Papa nggak pulang itu. Oh salah lo Dit. Kenapa? Kalau di aksi Kamisan bukan papanya nggak pulang, anaknya nggak pulang. Gitu lihat teman. Mereka ketawa karena mereka tahu aksi Kamisan, mereka tahu Papa nggak gitu, mereka tahu swipe up, swipe left, swipe right. Iya. Ini apa namanya? Ya ini kan formulanya dan kita buat apa itu kita tulis ya Dit ya waktu itu ya kita tulis dan banyaknya fakta-fakta politik ini dan adanya sense of comedy kami paling tidak menurut teman-teman kami. Iya. Dan minimal forum-forum yang kita datangi itu agak ada tawa dan keriaan sedikit lah. Walaupun kadang agak prihatin aja ketawa kan. Ini udah capek nih kawan kocek masa kita ketawa. Iya, kayak misalnya kemarin gitu di acara Freedom Institute bedah bukunya Edward Ghani. Freedom itu kan kalau quote unquote itu markasnya orang liberal. Ada Celi, ada Nirwan Dewanto, ada Lutfi Asyaukani ya kan. Sampai yang muda-mudanya juga anak-anak muda-muda. Haikal, Vincent, Kania itu kan anak-anak liberal society semua di forum itu. Gue bilang ini nih kayaknya bukan forum bedah buku nih. Ini acara Munas Neolib nih gue bilang. Untung ada Fahri Hamzah. Untuk membuat acara ini bukan jadi Munas Neolib, kita undang konservatif progresif lah. Karena relate ya kan? Tapi kan jokes itu nggak akan bekerja kalau kita di forum mahasiswa karena apa itu Munas Neolib banget. Ngerti, Bo. Jadi kalau kata Panji, the legend and the apa namanya? The great and the son of comedy in Indonesia. Bang Miing. Ya. The Kacung Siam Warkop katanya kan Bang Miing yang bilang, "Gue ini the Kacung." Ya kan, the Kacungnya Warkop ini pernah bilang, "Kenapa orang ketawa?" Karena lucu bang, karena natural, karena ini kata Panji kan. Tidak ternyata karena ngerti. Gitu. Jadi dan lu harus cepat juga mengidentifikasi forum lu ini kira-kira ngerti. Berarti kalau forum kita itu apa namanya? Jadi 3 pilar itu Pak. Narasi, argumentasi dan komedi. Jadi itu kalau lu kemarin itu yang di Gani itu sebenarnya ada beberapa jokes yang mungkin gua nggak keluarin. Karena terlalu ethnicity. Ethnicity dan menurut gua kayaknya forumnya nggak gampang terima deh yang ini gitu. Soal apa Munas Neolib itu bahan yang nggak akan bisa bikin ketawa, hanya di sana dia bisa ketawa. Di sana karena yang ngerti cuma di situ gitu. Nah makanya ketawa keras banget. Karena yang biasanya bermunas kan partai, ormas. Neolib nggak pernah munas. Manusia individual kan. Makanya itu yang disebut dengan habitus kata Pierre Bourdieu kan. Habitus itu adalah yang sosial dan kemudian menjadi watak. Kalau kata Doni Garal kan gitu definisinya kan itu. Bagus banget dia menerjemahkan gitu kan. Seperti subkekuasaan partikel. Gitu Pak Man. Jadi itu akhirnya kita so far ya itu formula-formula yang coba kita hadirkan. Tapi di sini. Gue juga lagi ngedevelop hal baru lain gitu. Misalnya kayak Budi dengan serius menggarap
Instagram dan medsos lainnya, Iya. yaitu konten-konten pendek karena basis jurnalistik dia kan punya kuat banget di situ. Dan ternyata ada peminatnya ya. Ya, dan gue juga mau lagi coba develop konten-konten serius. Oke. Ya kan, kalau kata beberapa orang gue disuruh belajar kayak Farid Zakaria gitu. Iya. Ya, ini kayaknya kalau lu Jadi coba Farid bisa develop kayak begini nih bisa nih gitu, karena ya konten jurnalistik yang lebih banyak teori dan refleksinya gitu kan. Iya, apalagi Ari udah jadi salah satu kolumnis utama di Detikcom sekarang kan. Media kolaborator. Tandanya ada karikaturnya. Iya, itu udah naik satu kelas itu Paman dari Dan Kuncinya berkawan aja sama Lanyala- Alexander Sudrajat. Iya, karena Lanyala Mataliti dan Bambang Susatyo aja masih pakai foto dia. Kayak Gue udah pakai kartun gua. Karena berkawan sama Alexander Sudrajat. sama Lu bayangin, bisa di SK Alexander Sudrajat sampai foto gua, memfoto anak buahnya lagi kerja bikin gambar gua. Sudah dikerjakan gitu. tapi poinnya banget gua nih, dalam gitu. beberapa kesempatan juga beberapa isu yang dibahas di Totpol juga jadi isu nasional ya. Ada rolling lah beberapa kali. Ada. Iya. beberapa kali. Dan memang A1 itu kan dalam jurnalistik itu kan adalah puncak rantai makanan tertinggi ya. A1. A1 narasumber utama eksklusif, A1 investigatif ya kan. Itu ahlinya kawan kita lah, Rifana Pratiwi. Ya, the great Rifana. Lu nggak boleh Oh, panggil ya, Rifana. sorry, Nah. Dia bukan manusia biasa kamu ini. Nggak ada apa-apa. Kita tuh memuji Kami Rifana. mengagumi Iya. subjek sakral, sebentar lagi jadi berhala dia. Iya, kalau ada yang bisa bikin patung, gue bilang, Hah? Nggak ada. Ada level A1. Nah, kita memilih untuk tadi story is the king, content is the king, soundbite is the king. No matter what happen dan no matter who you are gitu. Story and convincing. Iya. Nah, that's the point gitu loh. Akhirnya kemudian isunya Hasan Nasbi misalnya gitu, misalnya Bang Hasan. Tiba-tiba taruhan Alphard gitu. It's so convincing, right? Nah, Hasan itu kan maksudnya Bang Hasan kan nggak A1 banget gitu. Ngerti lo? Bukan Surya Paloh, bukan apa. Walaupun dia bisa dekat dan lainnya gitu. Bisa. Atau misalnya Opung Panda. Opung Panda tuh berapa kali bos bikin headline yang rame. Kemarin yang Tapi juga berapa kali gue lihat lu bikin Mas Muni panik. Lagi live dia harus Muni itu try coba lihat. Muni juga maksud gua orangnya sangat mudah diakses oleh media manapun gitu. Tapi di forum kita misalnya dia bisa bilang bahwa hati-hati. Ada gini loh. Hati-hati. Dia bilang gini. Gini bos. Dia bilang gini. Sekarang ngomong. Enggak, pas mau ngomong. Jadi harus meyakinkan gini bahwa ini Convincing. love language. Convincing. Ngerti nggak? Supaya lo tetap lo dengerin gua. Dengerin gua. Nah gini. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak misalnya Bang Muni ya terakhir dia bilang gitu Bang Muni kan juga bukan maksudnya ya Imam dia penting politik tapi gua. bukan A1 banget semua orang bisa mengakses dia. Bukan yang ikut Pak Jokowi tiap hari, walaupun Iya. untuk hal-hal penting strategis. Nah, bukan Pak Jokowi A1 tuh nanya maksudnya dia. bukan ketua umum partai, Iya. bukan ketua DPR secara hierarkis dan Negaraan. jabatan struktural. Iya. Wamen kan, wakil Wamen menteri dan saja. ketua umum Projo, tapi dia on behalf of kekuasaan kita anggap Iya. itu. Dia bisa bilang gini kok, partai-partai hati-hati kalau salah pilih jalan di 2024 Anda bisa masuk penjara. Wah itu gila ya. Headline bos. Iya. Dan maksudku itu bukan ngerti gak lo? Jadi bukan A1. Ngerti nggak? Ngerti. Semua orang kena. Fendi Ghazali diginiin. Oppo Panda diginiin. Atau Oppo misalnya. Oppo Panda diginiin sama dia. Itu cara meyakinkan ya. Cara meyakinkan. Convincing. Ya, atau misalnya Opung ini kan kalau kita sebut ini kan sumur tua kan. Iya. Sumur tua yang mungkin banyak orang udah ditinggalkan gitu. Ternyata Blok Cepu ini punya banyak minyak cadangan bos. Tapi gue rasa perlu kita menggali hikmah, Mas. Nah, hikmah. Opung kan di satu blok, cari juga Opung di blok-blok lain. Ada ketemu Zulfan Lindan misalnya. Lindan. Keluar lagi tuh Zulfan Keluar. Zulfan Nah, Lindan coba lu ada cerita. gitu. Bang Zulfan ini kan maksudnya bukan orang ngerti gak lo? Ya, Biasa sih. aja gitu. Bang Zulfan abang-abang kita aja. Dia
ya itu tadi. Tapi ini dia bisa Bikin headline ini kan karena dia bisa makan siang kapanpun sama Bang Surya. Iya. Ini judulnya adalah bikin headline. Ini Tapi seperti secara posisi politik dia nggak A1 banget. iya, gitu. bukan sekjen seperti Johnny Plate Iya, kan, tapi atau ketua umum seperti Bang Surya. Tapi ini kalau Otoritatif kalau lah. bahasanya NU, ini kita lebih dekat sama NU kultural daripada NU struktural Iya. gitu lah kira-kira. Iya, kayak misalnya Opung Panda kan diakui bahkan sama Menko Polhukam. Iya. Kalau Pak Panda Nababan yang ngomong, saya hampir yakin 100% itu benar. Karena dia balik sering dari ketemu status. presiden. Iya. Karena dia pasti ketemu presiden sering gitu. Iya. Nah, karena kenapa kok tahu? Karena kan abis ketemu presiden dia kesini ya. Ini orang-orang kayak Opung Panda itu adalah orang yang kalau presiden lagi ada acara dia datang, pas pampres juga nggak berani halangin. Iya. Sini nggak mungkin. Tua bos ya. Takut kualat ya. Dan mungkin juga presiden nggak. Maksudnya Takut kalau kualat. tahu ada Opung Panda di situ nggak. Kasih dulu, Mi, kasih dulu, Mi. Nggak mungkin nolak juga kan ya. Iya, enggak, ya kayak misal Bang Zulfan ini kan ya oke, kembali ke ini. Ini Iya. kita contoh-contoh ya. Ini how to create the headlines. Iya. Coba Rik. Mas Zulfan ngomong gini. Ini kongres Rakernas Nasdem ini berjalan dengan demokratis. Setiap daerah menyampaikan calon-calon yang ingin diusulkan dalam pemilu presiden. Ada dari Jawa Timur ada nyebut nama tokoh, ada nyebut nama gubernurnya, ada nyebut nama internal Nasdem juga, dari Aceh juga gubernurnya dia sebut gitu. Banyak sekali nama. Banyak sekali nama-nama yang muncul, tapi itulah yang muncul ke permukaan. Dan hebatnya tidak ada satupun yang menyebut nama Prabowo. Headline, Bos. Headline, Bos. Hebatnya, tidak ada hebatnya. Iya. Headline. Iya. Atau Opung Panda misalnya gini, ketika kita bicara mengenai peluang duet Prabowo Puan, kita kan serius sekali kan bicara matematika, ini gimana? Ini Gua monitor tuh. Iya. Sudah bilang. Tadi bilang, Yang kalau gue ingat ya. Oh iya, mamanya aja kan dulu udah pernah dan kalah saya bilang. iya. Prabowo bahasa gini. Prabowo aja sama ibunya saja kalah, Iya. apalagi sama anaknya. Bukan gitu. Prabowo aja sama ibunya aja kalah. Kayaknya dia mulai sadar. Cuma lain. Ini mulai sadar. Kayaknya mulai sadar. Langsung dia tuker. Dia bilang gini. Gimana? Ayo udah kau lanjutkan aja sini. Jadi yang lucu apa Opung? Ya kalian dua ini. Kalian tiga. Baru sadar. Itu ini how to create headline bukan dengan A1 tapi the content, the story. Iya. Itu pertama. Tapi bisa juga total politik. Ini kan lagi ya. Total politik juga bisa create headline dari A1. Misalnya ketika kita sama Mas Anies, Pak Mahfud, sama Pak Mahfud MD. Ridwan Kamil. Ya, tapi Ridwan Kamil itu the content is, maksud gua ini headline ya, create the headline ya. headline. Maksudnya kalau pas Anies kan waktu itu liar sekali ketika bicara dan Karena Anies nggak merespon- pernah ngomong itu Iya, soalnya. tentang Mas Giring gitu Iya, ya. artinya atau memang Pak Mahfud berarti- cerita soal macam-macam Ya, gitu. semakin ini ya, maksud gua di media alternatif itu bisa mendorong jadi headline di media konvensional kan gitu kan. Betul. Dan salah satu kelebihan dan ini treasure juga adalah durasi yang cukup nyaman dan aman dan menyenangkan untuk orang akhirnya mengeluarkan semua Belak-belakan aja. belak-belakan. Bambang Pacul misalnya, lu cerita soal Bambang Pacul ya. Iya, yang mana? Mas Pacul ya. Yang ngomong apa? Soal kemajuan misalnya. Iya, dia bilang gini. Begini Dinda. Mohon maaf, ampun. El Pacul. Ya, Bang Pacul. Ampun. Mohon maaf. Ini komandan relawan El Komandante. El Komandante. El Komandante. Di depan nih, podcastnya di depan nih. Ya. Begini, jika kita sholat, jika dikau sholat, dikau sholat, itu hendaklah berbaris. Jadi kalau dikau tidak ada dalam barisan, artinya itu kemajuan. Ya. Kalau Anda enggak gini, kalau dikau berdiri di depan barisan, itu bahasanya kemajuan. Berarti Pak Gubernur gitu. Ya, saya nggak bisa bilang. Pak Gubernur sudah kemajuan. Ya. Jadi Tapi juga dia bilang gini, di PNI dulu. di total politik beliau menjelaskan konsep celeng. Iya, sangat itu. akademik. Iya, itu. sangat akademik dan Tadinya sangat- gue pikir sangat historikal. Itu tuh apa tuh namanya komentar preman-preman aja. Enggak. Ternyata akademik, dan historikal. Yang berbaris, makanya di lagu PNI dulu itu ada barisan. Karena banteng itu berbaris. Oh, iya. Nah, Yang kalau tidak yang berbaris itu namanya
celeng. Itu bukan menurut saya, menurut Sidik Joyo Soekarto. Siapa itu Sidik Ketua Joyo Soekarto? PNI. Yang memenangkan PNI di pemilu 55. Kenapa PNI ini di kesempatan yang lain dia ngomong. Tapi di kesempatan yang lain gua ketemu dan ngobrol sama Om Bambang ini, dia bilang gini, kenapa PNI runtuh dan rontok tahun 71? Karena sudah dikuasai celeng. Dia sebut nama-nama yang jadi nama jalan beberapa ini ya. Kenapa jadi nama jalan loh? Tapi itu kan ada di nama jalan-jalan utama di Menteng. Lah, karena dia kolaboratornya Soeharto. Wah, celeng-celeng ini berkolaborasi oleh Soeharto untuk menjatuh. Gitu, Bos. Jadi kalau sejarah berulang kan berarti celeng-celeng berkolaborasi dan kekuatan politik di luar Banteng. Sehingga menghancurkan Banteng itu sendiri. Betul. Dan nama Banteng asli akan tergantikan dengan nama-nama monumen-monumen celeng yang berkolaborasi dengan kekuasaan. Tapi kesimpulan dari podcast itu kan waktu itu bulan puasa ya, Dit ya. Kan gua agak-agak kurang fit ya. Tapi menarik. Tapi terus ada juga gua dengar ketika dengan Bang Zul NTB nanti rujuk gimana? Itu bagus dia yakin kalau PKS sama Gelora bisa rujuk. Kan kalau ya kadang-kadang mencintai itu butuh kesakitan dulu. Jadi bisa menemukan hal-hal yang nggak bisa digali di tempat lain. Iya, itu. Dan maksud gue gini, mungkin banyak talk show yang hostnya kuat, hostnya berkarakter, hostnya dan punya bahan researchnya bagus. Dan kita bukan itu. Dan artikulasinya sangat bagus ya. Ya gue sebut nama aja, Bang Karni itu sangat otoritatif, disegani oleh narsumnya. Dia menjadi satu orang yang kita tinggikan satu ranting gitu kalau bahasa kampung kita di. Mungkin lebih tinggi lagi ranting. Iya di dalam show itu. Meskipun secara public speaking dia nggak punya kapabilitas yang cukup mumpuni. Bukan nggak punya kapabilitas, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Threshold sebagai, under the threshold lah. Nggak TV friendly lah gitu. Ya jadi tapi dia orang yang ditinggikan karena pengalaman, reputasi, wisdom, integritas dan wisdomnya. Ya kan, dan dia bisa stop. Anda diam, Anda diam. Anda sudah tadi Ruhut, Anda sudah. Sekarang kasih dia yang ngomong. Jangan Anda yang bicara terus. Ini kita ditonton jutaan rakyat Indonesia. Malu Anda. Power tends to corrupt absolute. Power tends to corrupt absolutely. Lord Acton, bangsawan Inggris, kita rehat dulu sejenak. Kan bisa gitu Bang Karni kan. Oke, atau gitu. Nah itu kekuatannya Bang Karni menurut gua, karena kekuatan reputasinya dari situ. Yang kedua itu Mbak Najwa misalnya. Mbak Najwa itu adalah orang yang punya sejarah panjang secara intelektual, lahir di keluarga intelektual yang sangat teruji dan mumpuni gitu. Dan menurut gua kekuatannya adalah bagaimana dia bisa menangkap keresahan publik, atau dalam bahasa gue sekarang keresahan netizen gitu ya, yang kemudian dia bisa cecer dan dia konfrontasi kepada narasumbernya, ya kan, dan diolah dengan keyakinan dan hipotesis-hipotesisnya, ya kan, dia adalah perpanjangan lidah, mencoba mewakili publik untuk mengkonfirmasi kepada narsum yang lagi heboh. Ya, perpanjangan lidah netizen lah kalau gue menyebutnya, dan itu show-nya di situ, ya kan. Nah, akhirnya gue dengan berjalannya waktu tanpa mencari perbedaan dengan orang-orang ini gitu ya, tapi belajar banyak dari orang-orang ini ya, orang-orang yang udah menjadi pendahulu lah gitu ya, dan kita belajar banyak gitu dari Mbak Nana dan Bang Karni sebagai market leader gitu ya. Talk show host ya. Dan satu lagi Rifana Pratiwi lo nggak sebut. Kita juga belajar kan persistensi dan bagaimana dia mengejar A1 narsum untuk menghadirkan layar itu penuh dengan otoritas dan legitimasi, karena publik tuh butuh sesuatu yang soheh ya gitu. Ya terkadang kita butuh otoritas karena kita nggak otoritatif biasanya kan. Itu tiga. Kalau Ari cuma 2, idolanya gue tambahin 1. Iya kalau lu itu lu gitu. Memang sangat dalam. Enggak bercanda. Nah, bagi gue dan Budi yang kita wawancara itu semuanya KKB. Apa itu KKB? Kawan-kawan Budi. We are friend. Abang-abang kita. Iya kan? Semua abang-abang. Politisi itu buat kita teman gitu, walaupun kita bukan politisi. Memang agak berbeda. Bang Pandu Syahrir kemarin di tempat kita ngomongin Ci. Iya kan? Mereka teman yang datang ke sini gitu. Itu
itu betul menurut gue itu suatu jalan baru ya. Iya. Jadi ketika sebagai temen ya bisa keluar hal-hal yang kadang nggak dikeluarin di live yang tempat lain. We're friend Iya, gitu iya, kan. Atau bahkan making friend Iya, di Iya, dalam making friend. talk show Betul, kita. Iya, iya. Gua sama Bang Bang Zulfan Pacul nggak kenal sebelumnya. Friendly talking. Tapi habis itu kata-kata cucu gue 10 tapi ya nggak ada yang di rumah katanya kan. Nah, bisa cerita kayak gitu karena kita teman gitu. Friendly talking ya. Iya, Ya jadi kalau sama Opung Panda, jangan kau panggil aku Opung lah, Abang panggil aku aja Bang. lah. Kelu kali lidahku nih Opung. Ya kan? Serah kau lah. nah makanya kalau ada yang bertanya kenapa narsumnya Totpol itu aja ya karena temen gue itu aja. Iya. Circle pertemanan. Iya, Iya. makin lama makin luas Tambah. teman gua gitu. Iya, iya. Jadi bincang-bincang bersama teman. Bertambah teman. Jadi keluar tuh arah. Iya, Bincang-bincang ngomongin, bersama. Kalau nggak dengan teman, nggak keluar itu. Iya. Yang berpasangan dengan ibunya itu nggak keluar. Kalau nggak teman. Enggak mungkin. Paman kasih mic dulu paman. Itu kan sama teman bisa kayak gitu. Ada yang lucu, Fahri Hamzah. Gimana. Lu tau kan cara gua sama Fahri, kasih mic dulu supaya lebih dekat lagi lu. Lu memperbaiki posisi lu supaya suara lu terlihat lebih Karena jenis terdengar lebih mic-nya jelas. jenis yang ini. Kondensor kan. Ya, kondensor. Fahri Hamzah Bos. Lagi tengah-tengah ngomong agak jauh di mic-nya nih. Abang Mamang kasih mic lu. Oh iya baik. Silakan. Dia kasih. Enggak kasih ya. Dia kasih. Enggak Bang. Lebih dekat. Dia kasih pembicara berikutnya. Enggak bukan itu Bang. Akhirnya berteman juga Bang Fahri. Teman. Ya Ustadz Anies kesini kemarin Iya, kan. iya. Dan kita memperlakukannya ya sebagai teman. Iya. Dan ya kan gua temenan sama temen gua itu yang ikut Ustadz Anies Iya. sekarang. Ya artinya Ustadz Anies juga temen gua juga gitu kan. Ya bagaimana kita Mbak Yeni berbicara- misalnya Mbak Yeni ya. Yeni Wahid. Ya Mbak Yeni itu juga kacau juga kalian membuat perbincangan sehingga Caimin dibukain di situ. Kawan. Mana ada Gus Durian di PKB sekarang yang ada Dus Durian. Kacau juga. Udah keceplosan baru sadar kali. Tapi ya itu we are friend, we are making friendship gitu Kayak kan. Adi Praitno ya. Adi Praitno itu kan salah satu star ya, new star of new political commentator sekarang. Rising star. Rising star ya. Dan dia kan sangat wah ini kan otoritatif, dipakai di mana-mana. Sama kita inilah pengamat politik dengan peribahasa yang India. terkenal India. Jangan sesali susu yang sudah tumpah. Susu tumpah. Turun dia punya barang ini. Tapi dia happy karena friends gitu. Iya, friend. Sama juga Akhirnya orang bingung apa nih susu tumpah. sama ini dokter pertama di keluarganya itu. Iya, Nah, Andrew Satrio. Dr. Cupang. Iya, we're friend, we're making friend gitu. Iya. Ya, jadi memang justru itu core ideasnya dari talksnya di Total Politik gitu. Iya. Ya itu yang membedakan gue nggak butuh A1 banget gitu kan. Kalaupun ada A1 ya kalau lu mau jadi teman gue ayo gitu kan. Berarti kuncinya di friend-nya. Friend. Mudah-mudahan makin Friendship. ke depan A1-nya jadi teman kita. Iya makanya Dia bisa ngomong. kalau Total Politik dituduh temenan sama kekuasaan ya memang gue temannya Valdo gimana? Iya, teman. Iya kan? Gua paman Gerindra kita temenan. Ya lu jangan ngelihat orang tuh dalam Gua fansnya Pak Jokowi memang benar. iya dan bagi gua yang bisa Didit orang istana, Iya. temenan. Dan umroh bersama Pak Jokowi. Iya. Fotonya pernah gua pajang. Lu nanti lu cari fotonya ya, Vin ya. Pajang foto dia digunting rambut sama Pak Jokowi itu. Ini dia nih. Ya kan? Nah, Tapi sampai terakhir Pak Jokowi masih menunggu undangan nikahannya juga nggak jadi. Iya, udah mau pakai siramannya pakai damkar kata Pak Jokowi. Jangan sampai Pak Jokowi lengser belum didamkarin. mau dibukain GBK gitu kan, dikandidit. Tapi Gue pernah ngomong sama Pak Jokowi, Pak, nanti kalau aku nikah tuh boleh lah Pak dikasih gedung. Boleh. Pokoknya semua gedung yang punya setnek kamu pakein. Asal punya setnek ya. ya kan kayak misalnya ya gua kita sama Mas Anies gitu misalnya. Ya kita temenan sama Mas Anies gitu. Ya memang akhirnya Kenapa nih Paman? Ngapain? Kenapa nih? Haus apa? Oh pipis. akhirnya itu yang membuat identitasnya Total Politik itu muncul gitu karena soal pertemanan gitu. Ini agak lama juga kita. Udah berapa lama nih?
Dan ngomongin ini agak pertama kali ngomongin diri kita agak dalam, agak lengkap ya. Iya, dan gara-gara efek durian nih. Iya, kita baru ditraktir Paman Sap dan Ariput ya. Durian Musangking. Iya. Nah, ini kombinasi Musangking dengan durian Wonosobo ya. Iya, langsung ini kebelet kencing nih kawan nih. Enggak pernah nih acara Total Politik narsum cabut tuh kan. Jadi poin gua adalah soal pertemanan. Dan menurut gua Tapi kadang-kadang mungkin itu ada benarnya, bukan benar banget maybe, karena di Indonesia itu kan ideologi politiknya sosialisme perkawanan. Perkoncoan. Jadi Gimana tuh? ya jadi kalau misalnya di tempat lain ditanya ideologinya jelas kan. Di Indonesia itu kalau kita bisa berteman, maka bisa terjadi kerjasama politik gitu. Tapi kalau basis pertemanannya nggak ada. Tapi ketika pertemanannya terusak oleh pimpinan politiknya, itu bisa jadi kacau lagi, beda gitu. polarisasi. Dan menurut gua friendship itu yang menjadi bantalan kita dalam polarisasi hari ini. Gitu. Iya. Nah, gue meskipun juga nggak sedikit yang membenci kita, Iya, gitu, pasti. atau tadinya kawan jadi Lawan. nggak lawan juga, cuma pasti tersinggung atau mungkin mohon maaf teman-teman yang mungkin teman-teman gua atau teman-teman Ari yang mungkin tidak sepaham atau tidak suka dengan cara kita berteman. Kemudian gua nggak bermaksud apa-apa. Kemudian teman kita itu ada suatu kekuatan politik. Iya. Ketika kita mengundang lawan dari teman kita, dia jadi baper, terjadi. Mungkin aja gitu. Iya, dan harusnya ya dengan rumus, kalau Ustadz Anies Mata bilang kemarin bahwa rumus politik kita tuh ada dua, penting nih. Algoritmanya agama dan keluarga katanya. Itu yang jadi the essence of life dari masyarakat Indonesia. Artinya kalau lu merasa keluarga dan lu merasa teman gua dan Ari, lu akan minta hak jawab yang sama. Iya. Dan kita akan ada beberapa orang, gue sebut nama aja. Tidak, nggak ada senang hati gitu maksud gua. So silakan aja gitu. Dan ya itu tadi ya, walaupun ya tadi benar kata Budi, akhirnya ada orang yang berjarak sama gua sama Budi, ya nggak apa-apa juga. Ya gua kan nggak pernah menutup ruang untuk lu juga, ayo gitu. Ya tapi kan kita harus matang juga. Iya, nah itu ini soal berbeda politik tuh. Nah, ini refleksi gua. Ini refleksi gua nih ya. Elit-elit lama kita ini banyak yang berkelahi satu sama lain. Iya kan? Ya misalnya Pak ini sama Pak itu, Bu ini sama Bu itu. Itu nggak ketemu tuh, ya kan? Itu terjadi ketika Indonesia lagi mengalami konsolidasi demokrasi. Ya, elit konsolidasinya lagi terbentuk gitu. Nah, tetapi hari ini konsolidasi elit itu udah mulai establish gitu ya. Udah mulai establish ya. Jadi politik harusnya di level tertentu itu berjalan lebih rileks. Iya, dan fragmentasi bisa disatukan oleh kepentingan-kepentingan yang bahkan lebih mikro di pilkada, di pembuatan undang-undang, ya kan, di pembuatan kebijakan, isu-isu yang lebih mikro, yang lebih spesifik, spesialis gitu. Iya. Jadi itulah intinya. Kalau lu bilang, kadang-kadang ada juga orang yang kesel-kesel sama gua sama Budi, oh kok hostnya motong-motong segala macam. Ya udahlah, ini kan gua ngobrol sama temen gua. Nggak mencerahkan. Iya, nggak mencerahkan, ya udah. Karena gue lihat juga di komen tuh. Banyak. Nyelak nih. Banyak. Gua hari ini udah makiannya udah. Apa sih nggak sopan, motong-motongnya ini nggak enak banget sih gitu. Ya maaf. Ya emang gua sama temen gua juga kayak gitu sehari-hari gitu. Ya jadi memang gua dan Budi sehari-harinya ngobrol di meja pun lu lihat kan emang kayak gini gitu loh. Iya kan? Nah, termasuk juga sama Paman Sap ini juga sama gitu kan. Ya kadang-kadang kita yang gas dia terus gitu. Ya, kadang kita kurang ajar, kadang dia kurang ajar sama kita kan. Ya udah, maksud gua. Tapi karena friendship base tadi jadi enak ya. Iya, dan gue ingat kata Bang Fahri. Bang Fahri pernah bilang gini, gua akan jadi menteri. Iya, itu gue baru mau ngutip itu tadi itu. Apabila presidennya itu temen gua. Kalau enggak mati kita, bos. Iya, fitnah-fitnah ini segala macam, ada politicking di dalam, reshuffle, diancam-ancam segala macam gitu nggak kan. Tenang kita. Ya kan, nggak tenang kita kerja untuk masyarakat katanya. Ya, ini menurut gua, oh benar juga ya. Bang Fahri kan orang yang udah lama di politik gitu kan. Harusnya semua orang di politik temannya dia. Temannya dia, dan dia ngerti permainannya gitu kan. Ya benar juga gitu kan. Nah, artinya kan
kalau Bang Fahri jadi menteri ya kemungkinan presidennya Ustadz Anies gitu. Atau siapa lagi? Atau Fadlizon. Fadlizon, Zulkifli Mansyah. Kalau Fadlizon sih gua ragu kedekatannya kayaknya nggak akrab-akrab banget. Agak-agak ini kayak Surya dan Adit ya. Kayaknya nggak akrab-akrab banget. Tapi kalau sama Mas Anies kayak endok juga. Gua nggak yakin kayaknya ya. Iya, tapi kalau gue lihat ya, kalau Bang Fahri ke Mas Anies beda dengan Bang Fadli ke Mas Anies. Iya betul. Iya. Iya kan. Jadi memang pada akhirnya realnya basis struktur dari politik Indonesia itu soal perkawanan. Sosialisme perkumpulan. Iya, soal perkawanan, Bos. juga ya. Iya kan? Kalau- Gue bisa ketemu banyak orang juga karena gue berkawan sama paman gitu misalnya. Iya betul. Disitulah pentingnya kenapa yang kemudian Terus- akhirnya menyelesaikan sumbatan-sumbatan itu adalah politisi kalau senior. kalau kata Opung, ini Openg kita nggak? Openg masuk. Kalau Openg kan kita masuk. Gue diceritain sama Orchid. Bang Daniel Hutagalung. Bang Daniel Hutagalung ini salah satu mentor gue di UI dulu ya. Kasih dong salam hormat buat Bang Dehutak Dewan Pakar Musra. Musra Rakyat, Iya, Musyawarah Iya, Rakyat, kalau Eko Sulistyo bilang Musra Musri. Dewan Pengarah. Ya kalau mau diarahkan. Kan bukannya Anda Dewan Pengarah, Mas. Iya, kalau masih mau diarahkan. Nah kan Muni ini kadang-kadang nggak bisa diarahkan. Nah misalnya gini, ini kan kita ngomongin orang kayak gini karena dia tahu kita teman gitu ya. Jadi udah ini Bang Muni pun kalau denger ini ya dia trust sama gua karena nggak mungkin maksud gua untuk melukai dia gitu kan. Karena kita mencari kegembiraan aja gitu kan. Nah tapi ya Bang Daniel Hutagalung pernah cerita dulu itu Munir itu pernah ngeritik keras seorang petinggi TNI lah, ya kan? Dia kritik keras, heboh lah kan, soal-soal HAM masa lalu segala macam gitu. Terus tiba-tiba petinggi TNI ini nelpon Munir, ente jangan keras-keras banget lah Nir. Ini kan susah juga Bang. Ini adik-adik kalau gua nggak keras nggak mau kerja. Jadi komunikasinya sekritis itu pun dia punya batas ya. Kita ini teman, kita ini saudara sebangsa gitu. Ada thresholdnya lah. Ada threshold. Kebencian itu mungkin di masalah-masalah prinsipil gitu ya. Tapi di hal-hal lain kita ini teman, kita ini bisa dibicarakan, bisa diomongkan. Sosialisme perkoncoan itu. Iya, kita bisa bicara itu bukan berarti kita nggak punya prinsip. Justru di situ kita membicarakan prinsip kita. Makanya kita selalu punya acara sebulan sekali dengan Ferry Irwandi bicara prinsip. Ya, udah jadi nama podcast gua sekarang. Oh, yang nama podcast lo ya. Iya, Cuman kenapa lu akuisisi? Iya, nggak apa-apa. Itu kan milik total politik. For some point, Ri. Kita teman. Itu juga yang nggak dibicarakan dulu sama gua lo. for some point di Lu beda sama Muni nih, injak kaki lu. Kalau Muni Gak sengaja. memang sih lu senior gua di FISIP dua-duanya ya. Tapi gini juga gak? Lu ngerasain gini gak? For some point pertemanan itu yang membuat akhirnya pola koalisi atau kerjasamanya cair karena masing-masing udah temen juga. Iya, teman semua karena udah makin lama berdemokrasi ya. Makin sini tuker lagi apa? Iya, polarisasi ini kan di rakyat, Bos. Tapi ketika Pilpres 2019, inilah added value-nya Budi Adiputro di CNN. Semuanya digiring ke Coffee Bean. Nah, sehingga pertemanan muncul di Coffee Bean itu. Ya kan? Karena koalisi cair di Coffee Bean karena dulu. di Coffee Bean tidak bisa buka 24 jam, pindahlah ke Total Politik. Ya kasih hikmah dulu untuk menutup nih Paman. Udah 1,5 jam kita pokoknya baca. para narsum-narsum yang sudah di Coffee Bean kan oleh Didit. Di Coffee Kalau tidak ada kesempatan silakan ke sini lagi. Kemarin ada narsum Didit yang di Coffee Bean bawa masa, Bos. Pusing dia, kenapa segini gue bayar. Cak, ini apa Cak? Berapa 12 orang? Apa aja? Bawa masa bos. Ade-adean ini kan. Aduh Bang Da, Tolonglah Bang Da kanda-kanda ini kalau mau membawa Dinda ini tolonglah dikoordinasikan dulu biar nggak kaget. Dibawa forum sendiri lah Bang. Tolong jangan bebankan ini pada Kesimpulannya UMKM mudah-mudahan kan teman.
Itu resiko berteman. Kelakuan teman macam-macam. Jadi mudah-mudahan Hikmah. bukan hikmah ini harapan. Harapan dan hikmah. Ya mudah-mudahan melompat lebih tinggi, stepping stone ke depan dan bisa menjadi di 2024 pertemanan politik itu makin tambah kencang di total politik. Iya, menurut kita pengen jadi teman semua. Kita nggak pengen jadi musuh semua. Kita nggak perlu sama, tapi kita nggak gitu. kita nggak berpretensi untuk merangkul semua, enggak. Kita berteman. Ya, temenan aja. Mungkin ini kali ya kisah klasik kalau kita belajar politik Indonesia selalu jadi kisah romantik pertemanan IJ Kasimu dan Muhammad Natsir. Iya. Walaupun secara ideologi satunya mengusung Islam politik, yang satunya dari sosialisme, Katolik. Dia berdebat keras di konstituante, di parlemen, tapi dia punya kantin makan bareng bersama-sama karena dia berteman. Iya, atau tiba-tiba IJ Kasimo, ini cerita Gus Dur, IJ Kasimo tiba-tiba menghubungi Wahid Hasyim diam-diam. Karena dia tahu Natsir lagi bangun rumah kayak kurang uang. IJ Kasimo lewat Wahid Hasyim bantingan untuk bantu Natsir. Ya gitu-gitulah ya. Sama kayak ini dulu NU dan Muhammadiyah gitu ya misalnya. Kalau Kiai Dahlan datang ke suatu masjid NU, mereka umpetin ininya beduknya, ya gitu. Karena Muhammadiyah nggak pakai beduk. Nggak pakai beduk. Dan sama juga kalau Buya Hamka diundang di masjid NU, sholat subuh dia pasti memakai kunut. Ya kan? Ya kita bisa punya perbedaan politik, tapi itu jangan mengikis persahabatan kita. Santai aja. Iya, udah gua baca kunut kok, karena gua di masjid lu, gitu kan. Iya, tapi maksud gua ini kalau misalnya memang ada yang berseberangan, ada yang merasa jawabannya merugikan, silakan datang lagi. Kita terbuka lebar untuk siapapun. Itu yang paling penting juga sih. Kita tuh terbuka dan ya inilah inclusivity ini kita mau wujudkan dalam total politik talks ini. Ya, berarti di total politik tidak ada narasumber, yang ada hanya teman berbicara politik. Teman. Iya kan? Mantap juga. Mantap. Kita impor dari Amerika. Iya, total politik bukan hanya melahirkan pikiran politik, tapi juga melahirkan pertemanan. Meskipun kayak baju KKP. Oke lah. Sampai jumpa lagi di total politik berikutnya. Nah.